Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian, Dan aku Natasha Liotania. Caca, dan juga viewers yang ada di rumah. Kali ini nih aku pengen bahas mengenai selebritis Indonesia. Nah, ini datang dari pesinetron cantik yaitu Sasha Alexa nih. Wah, bicara pesinetron ini mah bukan cuman cantik tapi juga seksi ya, Tak. Aku tuh penasaran deh, apa ya rahasia bugar dan awet mudanya itu? Duh, Caca aja penasaran, aku juga penasaran nih. Nah, itu yang mau aku bahas nih Caca ya. Jadi meski disibukkan dengan jadwal yang super padat nih, ternyata Sasha ini nggak lupa juga untuk menjaga kebugaran dan juga kecantikan wajahnya nih. Salah satunya dengan rutin berolahraga. Kira-kira olahraga apa yang menjadi favorit dari Sasha ini ya? Well, gimana nih, langsung aja kalau kita lihat informasinya untuk viewers yang ada di rumah. Ini dia informasinya untuk kamu. Viewers banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting sinetron, tentunya tidak membuat Sasha lupa akan menjaga kesehatan, kebugaran tubuh hingga kecantikannya. Nah, pasti kan aku kerja di sinetron, itu kan membuat waktu kerja kita tuh nggak jelas. Kadang kita bisa pulang jam berapa, walaupun jarang sampai pagi ya. Nah, untuk itu makanya aku bilang aku harus kalau lagi ada senggang kayak gini, sebelum pergi ke lokasi, aku biasa olahraga dulu. Nah, makan juga harus diperhatiin. Kalau kita sering makan jorok, otomatis kita jadi lebih capek dan malah kalau aku ya jadi penyakitan. Makanya tips dari aku, olahraga itu seminggu 3 kali minimal wajib untuk menjaga kebugaran tubuh. Itu penting banget dan itu sudah terbukti buat aku. Rupanya pemilik nama lengkap Mirza Sylvia Andini ini sangat menggemari olahraga Zumba. Kecintaannya akan olahraga yang satu ini sudah dilakoninya sejak beberapa tahun belakangan. Jadi kalau ikut kelasnya Lisa Natalia itu sudah lama banget, itu kalau nggak salah sekitar 5 tahun yang lalu. Cuman sempat berhenti karena waktu itu kita sempat COVID. Jadi off sebenarnya hampir 2 tahun. Nah, sebelum COVID itu tuh rajin benar-benar seminggu sekali aku latihan Zumba. Bahkan pernah juga ikut jadi instruktur Zumba waktu itu, ngambil kelasnya. Oh, kalau itu Zumba itu manfaatnya banyak banget. Ini kan olahraga kardio dan ini ada musiknya. Jadi bener-bener yang namanya stress release itu bener-bener bisa dikeluarin di sini. Dan buat aku, kita tuh punya yang namanya hormon endorfin. Jadi tuh bener-bener bisa keluar hormon bahagia kita kalau kita Zumba. Karena walaupun capek, ada musik, kita bisa teriak-teriak kayak seperti yang tadi kita lihat sama-sama. Tidak hanya rutin menjalankan olahraga Zumba, Sasha pun sangat begitu memperhatikan setiap asupan baik makanan ataupun minuman. Membatasi tepung hingga mengurangi yang manis-manis menjadi salah satu hal wajib yang telah dilakukannya sejak dulu hingga saat ini. Ya, kalau untuk karena aku juga umurnya udah di atas 35 tahun, aku sekarang lebih membatasi konsumsi seperti tepung-tepungan, gula, karena itu akan mempengaruhi badan aku tuh jadi lebih mudah lelah. Makanya kalau kata orang bilang makan yang banyak asalkan sehat, no, bukan makan yang banyak, tapi adalah makan yang bagus buat tubuh kamu, di mana itu bisa membuat tubuh kamu sehat. Tapi kalau makan banyak, makan yang sampah itu percuma. Mau olahraga kayak gimana pun juga akan tetap badan kita tuh bakal jadi nggak bagus gitu loh. Tips sehat ala aku itu memang harus olahraga. Kita nggak bisa hanya cuma sekedar menjaga pola makan. Walaupun pola makan itu nomor 1, tapi bergerak itu utama. Apabila teman-teman nggak punya waktu buat pergi ke studio senam, nge-gym, kalian sebenarnya bisa olahraga di rumah, misalkan melalui YouTube atau kalian jalan kaki atau gimana, banyak yang bisa dilakukan asal rutin yang penting. 15 menit dulu awalan, setelah itu kita lanjutkan 30 menit, baru kalau udah kuat bisa sejam. Yang penting olahraga tuh harus rutin untuk menjaga metabolisme tubuh tetap baik. Oh, ternyata itu toh rahasianya Sasha Alexa itu olahraga Zumba.
Aduh, aku jadi kepengen deh coba olahraga ini. Apalagi tadi ya sama Zin, Liza, Natalia. Seru banget gak sih, Ta? Banget sih. Dan juga ternyata Sasha ini cukup terbilang komit ya dalam menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam mulutnya. Baik makanan ataupun minuman, salut deh sama Sasha ya. Salut banget sih ya. Tapi ngomong-ngomong soal Zumba nih viewers ya. Denger-denger Caca juga suka Zumba. Gimana sih gerakan Zumba tuh? Zumba tuh yang kayak gimana ya, Ta ya? Gini-gini Ca ya? Gini-gini. Kok jadi joget dangdut ya? Duh Caca ya. Oke Caca, kita tinggalkan berita tadi. Nah Caca, tentunya aku masih ada satu informasi menarik lainnya. Langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Viewers, nama Erwin Sukamto sudah dikenal banyak orang sebagai pelatih anjing profesional. Sejak kecil, Erwin memang menyukai anjing. Namun keseriusan Erwin melatih anjing dimulai sejak tahun 2014. Kala itu berawal dari hobi menonton pertunjukan sirkus, Erwin melihat banyak anjing pintar terlatih bisa melakukan berbagai atraksi. Sejak saat itulah, ketertarikannya untuk melatih anjing semakin besar. Dan berawal, Erwin mencoba melatih anjing miliknya yang bernama Frosty. Kalau suka jadi trainer, enggak sih, saya nggak suka sih. Kalau saya punya profesi yang jauh lebih baik, saya pindah profesi sih ya. Tapi mungkin saya akan tetap ngelatih anjing saya sendiri gitu. Tapi kalau untuk ngelatih dan untuk cari makan dari situ kayaknya enggak gitu. Teman, kalau ditanya saya berapa lama, saya mulai 2014, tapi mulai aktif 2015. Ya udah sih, lebih ke apa ya? Lebih ke sebenarnya awalnya itu karena saya ngelihat orang yang di sirkus punya binatang kayak wah gila, enak ya punya binatang bisa disuruh-suruh kayak gitu, saya juga mau. Nah jadi awalnya sih sebenarnya lebih tepatnya sih gara-gara lihat sirkus sih, karena saya nggak tahu kalau profesi pelatih anjing itu ternyata ada duitnya. Awal saya nggak tahu gitu loh, kira-kira seperti itu. Meski saat ini anabul atau anak bulut tengah digandrungi kaum urban sebagai peliharaan dan lifestyle, namun pelatihan terhadap mereka begitu penting. Sama seperti manusia, setiap anjing juga memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Maka itu, Erwin tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang bisa ditargetkan untuk melatih seekor anjing. Selain butuh kesabaran dan ketelatenan, pastinya ada trik khusus yang dilakukan Erwin agar anjing-anjing yang dilatihnya bisa menuruti semua perintah. Kalau untuk anjing bisa jadi itu relatifnya dalam arti apa? Yang pertama misalnya kita ulang lagi nggak setelah latihan. Kalau misalnya nggak pernah ngulang, cuma ngarepin pelatih seminggu sekali atau sebulan sekali, percaya deh nggak akan pernah jadi. Tapi kalau kita misalnya kita mainin intens setiap hari, setiap dia mau makan, kita latih, ya harusnya sih pastinya lebih cepat. Tapi kalau ditanya tepatnya berapa lama, saya nggak bisa jawab. Karena itu hal yang menurut saya nggak akan bisa dijawab. Buat saya penting. Kenapa penting? Minimal paling nggak kabur lah dari rumah. Dia tahu nama dia ya, jadi dia nggak gigit sembarangan. Nah kenapa kok ya saya bilang di Jakarta lah ya, saya nggak pernah, saya jarang keluar kota. Jadi kalau di Jakarta kenapa kok banyak mall-mall yang tanda kutip mungkin nggak mengizinkan anjing masuk ke dalam mall ya gitu. Tapi kalau digendong boleh. Kenapa? Pertama ya takutnya digigit orang, dia suka ngedus-ngedus orang, dan di Indonesia nggak semua orang itu friendly dengan anjing gitu ya. Ada yang kita nggak ngomong agama lah ya, tapi kita ngomong ada orang yang anti anjing gitu, yang saya nggak mau dekat-dekat anjing atau saya alergi gitu. Nah pertama di situ, terus yang kedua buat tanggung jawab si pemilik. Terkadang itu tanggung jawabnya nggak ada, dalam arti apa? Anjingnya buang air dicuekin aja, ya please lah dibersihin kayak gitu. Kira-kira sih seperti itu, karena kan kita harus tahu ini tempat umum gitu, yang ya kita harus jaga kebersihannya sama-sama gitu kira-kira. Menggeluti profesi sebagai pelatih profesional sejak beberapa tahun ini memang bukanlah hal mudah. Terlebih, setiap anjing peliharaan memiliki kemampuan yang berbeda. Namun kesulitan utama adalah bagaimana mengubah pandangan pemiliknya. Kalau untuk perbedaan antara anjing besar dan anjing kecil sebenarnya nggak signifikan sih. Cuman anjing kecil umumnya lebih capek. Kenapa? Karena kita lebih banyak bongkok, lebih banyak jongkok gitu. Sedangkan anjing gede kan kita bisa tegak. Jadi lebih banyak capeknya aja sih. Nggak hal-hal yang lain sih nggak gitu signifikan lah buat saya. Kalau kesulitan untuk ngelatih anjing sih sebenarnya nggak ada sih ya. Yang susah itu justru merubah ownernya.
merubah kebiasaan pemiliknya, merubah cara pandang pemiliknya gitu. Itu yang susah. Karena kalau kita ngelatih anjingnya sebenarnya itu gimana kita. Jadi kalau misalnya ya contoh lah ya, ada anjing yang dilatih yang nggak doyan makan kayak gitu. Padahal ownernya ngasih makannya ayam apa segala macem. Tapi waktu dilihat, oh ternyata anjing nggak mau, terus disuapin. Oh aduh, percaya deh itu anjing nggak akan bisa dilatih. Karena sebenarnya insting dasar makhluk hidup itu bertahan hidup. Salah satunya apa cara bertahan hidup? Selain nafas sama minum, makan. Lah kalau insting dasarnya aja udah nggak ada, terus mau dilatih, kayaknya berat ya. Mungkin kedengarannya ngeri ya, sadis gitu, tapi ya itu kenyataan gitu. Sama seperti manusia yang nggak mau kerja percaya deh nggak akan dapat makan. Tips untuk melatih anjing kalau saya pribadi sih ya biarin lah anjing ini tuh natural lah. Jangan kalau anjing nggak mau makan disuapin segala macam. Cuman kalau ditanya sebenarnya nanti anjing saya kalau seminggu nggak makan mati dong. Iya mati. Tapi kan sebenarnya secara tidak langsung insting dasar dia udah hilang gitu. Jadi biasain untuk kasih makan itu kasih tempo. Misalnya taruh wadah makan, kasih makan 5 menit nggak habis angkat. Misalnya. Jadi dia besok dia mikir, waduh, saya kelamaan nih diangkat nih, saya lapar loh gitu. Jadi dia mikir kan di situ. Nah baru ya kalau memang perlu ya mungkin panggil lah pelatih profesional yang bagi kalian itu kompeten gitu. Nggak harus saya sih, saya juga biasa-biasa aja. Itu aja sih buat saya. Viewers, menarik sekali informasi yang sudah kita sampaikan hari ini. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian. Aku Natasha Liotania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insights. See you and bye!